Perkenalkan, nama saya Hoirul Ruzikin Darussalam. Pada kesempatan saat ini saya akan menjelaskan tentang data warehouse. Tujuan pembelajaran kita saat ini yaitu untuk dapat memahami hubungan antara data warehouse dan decision support, dapat mendesain model data multidimensi, kemudian dapat memahami online analytical processing atau OLAP, serta dapat juga memahami arsitektur dan implementasi data warehouse. Data warehouse adalah suatu database penunjang keputusan yang dikelola secara terpisah dari database operasional perusahaan dan merupakan penunjang pemroses informasi dengan menyediakan suatu platform yang kokoh untuk analisa data yang mengandung histori dan yang terkonsolidasi. Berikut beberapa definisi tentang data warehouse. Hubungan data warehouse dan decision support. Pembuatan keputusan organisasi memerlukan view menyeluruh pada segala aspek perusahaan, sehingga organisasi membuat data warehouse gabungan yang berisi data yang berasal dari berbagai sumber. DBMS atau Database Management System juga didesain untuk mendukung query OLAP secara efisien dan dioptimalisasi untuk mendukung aplikasi decision support. Model data multidimensi. Model data multidimensional dirancang untuk memfasilitasi analisis dan bukan transaksi. Model ini umum digunakan dalam data warehouse yang memiliki konsep intuitif dari banyak dimensi atau perspektif pengukuran bisnis atau fakta-fakta. Contohnya yaitu untuk melihat penjualan dari perspektif customer, produk, dan time. Model data multidimensi adalah himpunan pengukuran numerik yang tergantung pada himpunan dimensi. Misalnya untuk mengetahui penjualan atau sales, dimensinya adalah produk, PID, lokasi, OCID, dan waktu, time ID. Data multidimensional dapat disimpan secara fisik dalam sebuah array yang disebut sistem OLAP. Alternatif lainnya, data dapat disimpan sebagai relasi yang disebut sistem ROLAP. Relasi utama yang berhubungan dengan dimensi yang diukur dinamakan tabel fakta atau fact table. Tiap dimensi dapat diberi tambahan atribut dan berasosiasi dengan suatu tabel dimensi. Tabel fakta mempunyai ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan tabel dimensi. Contohnya adalah sebagai berikut. Itu ada tabel PID untuk produk, time ID untuk waktu, log ID, kemudian sales. Kemudian masuk pada online analytical processing atau OLAP. Query OLAP dipengaruhi oleh dua hal, yaitu SQL dan spreadsheet, itu penyebaran data. Operasi yang umum di dalam query OLAP adalah melakukan agregasi pada satu atau lebih dimensi. Misalnya cari total penjualan, cari total penjualan tiap provinsi, cari 5 ranking produk teratas berdasarkan total penjualan. Jenis-jenis query OLAP antara lain yaitu yang pertama roll up, yaitu dengan melakukan agregasi pada level yang berbeda dari hierarki dimensi. Misalnya, untuk setiap kota diberikan total penjualan, maka untuk total penjualan tiap provinsi bisa didapatkan dengan menambahkan total penjualan pada semua kota dalam satu provinsi. Selanjutnya yaitu ada drill down yang merupakan kebalikan dari roll up. Misalnya, untuk setiap provinsi dapat diberikan total penjualan, maka total penjualan tiap kota dapat di downdill. Kemudian ada pivoting, itu melakukan agregasi pada dimensi terpilih. Misalnya, jika dilakukan pivoting pada location dan time, didapatkan cross tabulation sebagai berikut. Itu mengcross antara lokasi dan waktunya.
Selanjutnya, cross tabulation tersebut merupakan kumpulan dari query SQL, select, sum, atau s.cells, yang dimana S merupakan tabel sales dan T untuk tabel times. Kemudian pengondisiannya menghubungkan antara time ID pada tabel sales dan time ID pada tabel times, kemudian menggunakan group by t.years, dan select sum atau s.cells from tabel sales dan location, where time ID pada tabel sales disamakan dengan time ID pada tabel location yang di group by dengan state pada tabel location, sehingga menjadi query baru yaitu select sum from tabel sales, times, dan location, where dimana kita menghubungkan ketiga tabel tersebut dengan time ID dari sales kita hubungkan dengan time ID pada times, and time ID pada sales dihubungkan dengan time ID pada location, yang kita menggunakan group by year pada times dan state pada location. Kemudian teknik selanjutnya yaitu slicing dan dicing, yaitu mencari kesamaan dan jangkauan seleksi pada satu atau lebih dimensi. Selanjutnya, arsitektur data warehouse. Pilihan berikut harus dibuat di dalam rancangan data warehouse. Yang pertama yaitu proses model, yang berisikan tipe apa yang akan dimodelkan. Kemudian grain, yang berisikan apa dasar data dan level atom data yang akan disajikan. Kemudian pilihan dimensi, yaitu dimensi apa yang dipakai untuk masing-masing record tabel fakta. Kemudian pilihan ukuran, yaitu ukuran apa yang akan mengumpulkan masing-masing record tabel fakta. Suatu data warehouse didasarkan kepada suatu model data multidimensi yang melihat data dalam bentuk suatu kubus data. Suatu kubus data seperti cells memungkinkan data untuk dimodelkan dan dilihat dari banyak dimensi. Dimensi tabel seperti item name, brand, kemudian type, atau untuk tabel time, day, week, month, quarter, kemudian year. Tabel fakta memuat ukuran seperti dollars, underscore, sold, dan kunci untuk setiap dimensi tabel terkait. Berikut yaitu arsitektur dari data warehouse, yang dimana ada query dan analisis. Warehouse yang menghubungkan antara query dan analisis dengan integrator. Yang dimana query dan analisis yang berasal dari klien akan menghubungkan dengan warehouse, kemudian integrator dari beberapa sumber melalui ekstraktor atau monitor. Ikut contohnya, itu sumber informasinya dapat berupa dari OLTP, DBMS. Kemudian terjadi proses saring, bersihkan, transformasikan, kumpulkan, muat, dan ubah pada server data warehouse. Kemudian pada server OLAP berisikan MOLAP atau multidimensional OLAP dan ROLAP, relational OLAP, yang akan diberikan kepada klien dalam berupa analisis, query reporting, atau data mining. Implementasi data warehouse. Data warehouse diorganisasikan berdasarkan kegunaan di sekitar subjek, bukan aplikasi. Misalnya customer, product, sales. Perhatian dipusatkan pada pemodelan dan
analisa data untuk membuat keputusan, bukan untuk operasi harian atau pemrosesan transaksi. View sederhana dan ringkas di sekitar subjek pembicaraan disediakan dengan cara memisahkan data-data yang tidak berkaitan dengan proses penunjang keputusan. Data warehouse dibangun dengan memadukan banyak sumber data yang heterogen. Misalnya, database relasional, flat file, dan catatan transaksi online. Teknik pembersihan dan integrasi data juga diterapkan dalam data warehouse. Dikarenakan data berasal dari sumber yang berbeda-beda, maka harus dapat dijamin konsistensi, penamaan, penyajian struktur, ukuran atribut, dan sebagainya dari antara sumber-sumber data yang berbeda. Misalnya, untuk tarif hotel, mata uang, pajak, breakfast covered, dan sebagainya. Ketika data dipindah ke warehouse, data ini telah harus terkonversi. Demikian untuk pembelajaran saat ini mengenai data warehouse. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Terima kasih.